sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ini kayak cerita dongeng ya. Nah, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Ini pernah baca kisah-kisah dongeng nggak? Begini narasinya. Ya, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian cerita dari negeri Yokonoha. Nah, ini jelas kan? Jelas sekali ini, jelas. Paling mungkin yang situ baca itu Apa? itu bukan Alkitab, tapi Oh iya, yang ada saya baca ini Al-Kibul. Yang saya baca ini bukan Alkitab, Al-Kibul. Hah? apa yang di Alkitab. Baik. Tuhan baik. Ya. Hey, Katanya, bro. Oke, begini bro. Kau punya Bible nggak di situ? Yo ada, tunggu saya ambil. Silakan buka Yohanes 20 mulai dari 19 sampai 23 yang tadi saya bacakan. Ternyata dari tadi nggak buka Bible dia ya. Waduh. Biasa. Aku sudah sapa. Baik anakku, silakan diambil Bible-nya ya. Baik. Mulai aku. Boleh aneh Alkitab. Mau lagi saya cerita. Jadi waktu murid-murid kumpul di situ, satu orang nggak ada di situ, namanya Thomas. Thomas ini dia lagi waktu itu kalau nggak salah ngantar bininya melahirkan kalau nggak salah. Mancing. Oh mancing. Oh Mancing. saya pikir mau antar bininya melahirkan. Nggak mancing. Nah. Dia lagi ke rumah waktu itu ngopi. Oh ke rumahnya Kak Nora ngopi sampai lupa kalau pertemuan itu pertemuan spesial ya malam itu ya. Ngomongnya gue gimana? Oh, nah, Yohanes 20:19 sampai dengan 23. Dah. Ini nggak pernah baca Biblenya dia ya. Nggak pernah baca dia. Dia bacanya itu kitab Al-Kibul. Teman-teman izin dulu ini. Siapa yang baru naik nih? Vanden Siahaan. Kristen kah atau Islam? Kristen. Nah, Oke, ayo, mantap. ayo, baku bantu. Ayah turun dulu ayah kena pelanggaran ayah. Dia minta Ayah kena tolong pelanggaran, ini. ayah. Apalagi ini kalau ada Elia Meron. Nah, panggil situ. Panggil dua natur itu. Si dua natur. Elia Meron. Panggil. Sama ini. Sofiatul. Sama muridnya ini. Temannya Sun Gokong itu. Cut. Ibu Sofiatul masuk. Elia Meron. Nah itu cut apa patkai. Nah itu tuh. Itu ada dia. Udah. Baik anakku. Ya silakan lanjut. Sutejo udah baca belum? Yohanes 20 nomor 19 sampai 23. Yohanes 20 ayatnya 19. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Judulnya. Iya judulnya. Kalau bicara judulnya nanti ditanya mana judulnya Yesus Tuhan. Nggak penting itu, nggak penting. Ya. Ayatnya yang ke-19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan Dia aja udah pintu-pintu. salah loh. Coba. Malah kayak ngomong di Dengar. Tadi saya kan bacakan yang sama. Teman-teman dengar ya. Ini saya mau bukakan cerita ini, menarik cerita ini, seru nih. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata,
terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikian cerita dari negeri Yakonoha. Ya, jadi, Udah. yang mengampuni dosa itu Saksinya Yohanes jadi itu. saya. Itu Nggak, Mang, kau lihat dulu Yohanes 20, 19, 23 sesuai nggak di Bibelmu yang saya bacakan tadi? iya sesuai. Nah, kenapa kau bilang saya tadi baca dari tempat lain? Saya kira ada kan yang ayat yang sama. Tuhan baik ya. Oh, Markus atau Lukas. Pasti Orang udah dia. dibaca Yohanes 20, udah dibilang Yohanes 20. Nah, iya itu kesaksiannya Yohanes. Mana Kenapa kalau kalian nggak ngarang nggak hidup ya? Nggak mengarang gitu, nggak bisa bernapas ya? Benar itu. Hah? Wis benar gue. Karena yang salah kata-kata gue. Yang Nah, dibaca. apanya yang salah yang saya Biasa ya. baca? Orang ini yang salah nih katanya. Ya, Betul KB kan? betul KB. Iya. Berarti Anda yang salah ya? Maaf. Kue sing ora ketok ya. Sing kali aja nglono ya. Oke. Pertanyaan saya gimana tadinya? Kata Yesus kepada Maria, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi Yang pergilah ayat kepada saudara-saudaraku dan Ayat katakanlah keberapa? kepada mereka," Yohanes 20 nomor 17, "bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa, Bapakku dan Bapamu." Nah, ini disuruh, bayangkan ya, Maria nggak mungkin hianat loh. Maria pergi ke mereka, katakan, murid-murid, Yesus suruh kasih tahu ke kalian, ya, sekarang dia pergi ke Bapa. Nah, perginya itu kan pagi dia bangkit itu katanya. Nah, dia pergi ke Bapa nanti kira-kira mau menjelang malam dia balik lagi. Karena ada ceritanya itu di bawah ini. Betul kan? Betul nggak? Oh, betul ya. Nah, berarti waktu pagi-pagi di minggu pertama ketemu Maria. Terus dia pergi ke Bapa dulu nih. Nanti malamnya balik lagi. Baru pergi ketemu murid-murid. Benar nggak? Begini loh itu. Itu kan termasuk secara logika kan menganalisa kejadian pada waktu itu. Itu mungkin maksud. Ini itu mungkin maksud. Ini bukan berarti pasti loh. Mungkin maksud daripada Yesus mengatakan jangan pegang aku karena aku belum kepada Bapa. Jadi secara nggak langsung tuh dia itu ada khusus spiritual yang ada spiritual khusus. Ada khusus. Oh, ada khusus. Spiritual. Ada penglihatan kosmik juga di sana tuh kayaknya. Betul. sebelum dia Ada urusan lain, ada urusan lain. Ada urusan lain. lain, dia itu istilah penyucian atau mungkin ya saya juga nggak tahu itu karena Yesus mengatakan Ini begitu. congok aja lah ya. Ya, intinya Mungkin congor ada aja lah. hal yang Mobilnya ada kotor, hal yang pergi ke di cucian luar dulu. manusia. Saya curiga pergi ke tukang pijit ya. Pegel-pegel enggak. badannya. Ya iyalah. Itu logika. Loh, lebih nyambung logika saya loh. Nggak boleh Janganlah engkau memegang aku. Coba begini bang, orang habis digebukin bang, terus dengar kabar di kampung ini, Bang Sutejo mati digebukin. Tiba-tiba Bang Sutejo muncul, ketemu sama ibunya. Kira-kira bagaimana ekspresinya? Pasti dipeluk kan? Oh ternyata kamu masih hidup, dipeluk. Masih sakit badan-badannya lah. Jangan sentuh aku. Ya, beda. Karena dia belum pergi. Lah, daripada Anda juga tadi nggak nyambung belajar spiritual, lagi kerja spiritual, lebih nggak nyambung. boleh. Karena dia belum ke tempat tukang kusuk itu. Makanya Luar biasa. lebih nyambung saya kalau mau cocokmologi, lebih cocokmologi saya nyambung sesuai dalil. Anda nggak nyambung sama sekali. Karena aku belum ke tempat Bapak Baik. Marwan. Janganlah engkau memegang aku. Luka-lukanya masih sakit. Yang gitu tadi kalau yang saya katakan, yang ayat lainnya juga kan pernah malahan Sabar dulu bang.
jangan Anda pertontonkan kontradiksi Bible di tengah orang banyak. Sabar, kalau mau tunjukkan itu yang sepi-sepi lah, nggak ada yang nonton cuma 1-2 gitu. Anda membantu mereka untuk murtad dari Kristen. Ayo, sebab ini janganlah engkau memegang aku. Ini sama halnya ketika Maria dan siapa namanya melihat ketika Yesus diturunkan dari salib. Itu mereka melihat tanda-tanda hidup. Tapi secara natural mereka nggak mungkin mereka berteriak, dia masih hidup, wah dibunuh lagi nanti kan. Mereka diam aja. Iya, mereka diam aja. Akhirnya apa? Pada hari ketiganya Maria pergi bawa rempah-rempah karena Maria udah tahu dia belum mati. Gitu loh. Emangnya ada orang mati dikasih rempah-rempah di hari ketiga? Nggak ada. Karena Maria tahu dia belum mati. Di sana berarti ya, Bu? Nah, dia belum mati. Makanya secara naluri kan dia diam aja, diam. Jangan usah ngomong, biar. Nah, gitu. Coba diteriak, dia masih hidup. Naikin lagi. Naikin lagi, ya kan? Naik lagi. Yang dibawa Maria itu param kocok kayak gitu ya. Nah, makanya Maria pergi. Wawasan kamu terlalu bagaimana ya kalau kita Loh, ini kronologis yang sesuai dengan data Bible. Kalau Anda bukan data Bible, apa yang ada dalam hayal Anda, alam hayal Anda itu yang Anda keluarkan. Saya nggak pakai hayalan. Ya, Nora. Coba tanya sama yang di sebelahnya lah. Tanya dulu. Yang mana? Yang di Ya sebelah gantian si dulu Tejo. ya. Syahaan. Oh, Ya sama si Aan dulu lah. ada sih. Monitor Ya. Vanden. Panden Syahaan buka mic-nya. Ya Bang Sutejo istirahat dulu lah ya sambil mikir dulu, siapa tahu nanti ini kan teringat sesuatu gitu. Ngopi-ngopi. Ya Tuhan baik, lanjut. Nah, lanjut. Halo Bang. Bang Syahaan nyimak nggak tadi yang lagi bicarakan atau mau ganti tema Bang Syahaan? Nyimak sekali. Iya, nyimak. Silakan. Baik. Saya mau tanya dulu Bang, dari tadi penjelasan saya sama penjelasan Tejo mana yang masuk akal? Berdasarkan data Bible. Yang dalam kebangkitan. Ini Yohanes 20 yang kita bacain tadi nih. Nah. Dia bilang, Yesus kan bilang, kasih tahu ke Maria, sampaikan kepada mereka, sekarang aku akan pergi ke Bapa, gitu kan? Bapakku dan Bapamu. Kata dia, Yesus belum pergi saat itu langsung karena dia lagi ini spiritual. Nah, lagi belajar spiritual. Nah, kalau saya berkata, Yesus kalau pakai cocokologi, Yesus lagi pergi cari tukang pijit. Mana lebih kena, lebih benar? Boleh saya respon Bang? Selamat Silakan. pagi. Ya Bang, yang Bang Ton Ya, tadi bilang pagi. itu, ya dia pergi kepada Bapak, rupanya Bapaknya murid-muridnya. Jadi Bang Ton ini karena dia berkata kepada Maria pergi. Mohon maaf Bang Tian, kayaknya salah Saya dengar yang tadi berkata. Bang Abu Saya yang yang ngomong ya, berkata. bukan Bang Ton. Oh, Kalau sorry. dilihat dari narasi ini, Sorry Bang Ton. ya, Aduh, saya bukan sengaja menfitnah ini Bang Ton. ya nggak apa-apa itu masalah kecil. Ya, Kalau masalah dilihat pendengaran dari, aja tuh ya, nggak apa-apa lah. dilihat dari narasi ini dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, kalau kita baca ketika di Baca ayat selanjutnya, Yohanes Bang. 20:19, iya, ketika hari sudah malam. Lanjutkan dulu baca ayat itu, baca ayat itu. Udah. Maria Magdalena pergi. Maria pergi kepada siapa? Memberitahukan Berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Nah, Dan juga setelah bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Apa hal-hal yang dikatakan ini? berarti Sampaikan Maria kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Ya, Kan begitu? berarti Yesus menyuruh Maria pergi memberitahukan kepada siapa? Murid-murid Yesus. Iya. Yang dia jumpai siapa? Murid-muridnya. Terus? Lalu kenapa dikatakan, oh berarti bapaknya murid-muridnya? Padahal Yesus bilang, Maria pergi katakan kepada saudaraku atau murid-muridku. Maka Maria pergi menyampaikan kepada murid-murid, aku udah melihat Tuhan. Nah malam harinya yang dikatakan tadi, dia berjumpa dengan murid-muridnya yang disuruh tadi. Maria pergi sampaikan kepada mereka. Baik, kata Yesus dia pergi kemana? Dia pergi kepada bapaknya. Tapi faktanya dia pergi kemana? Iya, maksudnya dia pergi kepada Bapak, tapi dia beritahukan kepada murid-muridnya.
Maria pergi. Sebentar. Kata Yesus gini. Sekarang aku akan pergi kepada Bapakku. Sekarang itu kapan? Nanti. Ya kan waktunya udah jauh beda, Bos. Bukan ini emang Gini. Oke. Maria disuruh sampaikan kepada murid-murid bahwa Ya. sekarang aku akan pergi. Kepada Sekarang Bapa. aku akan pergi kepada Bapa dan Bapamu. Ini pagi hari jadi peristiwa ini kan? sekarang, Peristiwa ini oke. pagi hari kan? Sebentar. Peristiwa ini pagi hari. Saya bikin kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua, mungkin Yesus pergi kepada Bapaknya, malamnya dia balik. Kata si Sutejo, tidak. Dia itu lagi belajar spiritual mungkin. Nah, saya timpali. kan kecuali tadi Bang begini, aku pergi sekarang kepada Bapakku, sekarang juga ketemu dengan murid-muridnya yang dikatakan itu kan sudah jauh, sedangkan dia pergi sekarang jumpanya udah lain waktu. Apakah karena Yesus telah bangkit Coba dari kematian? dengar. Di situ Maria ketemu Yesus pada hari apa? Minggu. Iya, Pagi sekarang kan? Pagi. Dengar, sekarang pagi. dengan nanti sama Pergi nggak? ke murid-muridnya malam pada hari yang sama atau hari yang lain? Iya, jadi maksudmu dia pergi kepada Bapa harus nunggu apa namanya seperti malaikat Jibril, dia butuh pergi berjumpa dengan Allah 1000 ini tahun. narasinya begini, sampaikan kepada mereka, pergilah Iya. katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi. Sekarang jumpanya kapan? Ini kan dia ngomong pagi hari. Iya, jumpanya Iya, kapan setelah Bapak bapaknya? Malam. Jadi tidak ada waktu antara pagi dengan malam itu cuman 1 detik. Makanya saya bilang tadi, asumsi saya kedua, dengarkan. Asumsi saya kedua, apakah Yesus pergi dulu nih ke Bapa, ya, nanti malamnya dia balik lagi. Kalau lihat narasi ini, kan begitu. Kalau kita ikutin berarti seperti itu. Kan dia, oke? dengar, karena tubuhnya adalah tubuh kebangkitan. Aduh. Tubuh kebangkitannya apa lagi nih? Iya, dengar dulu. maksudnya Yesus tidak Luar dibatasi biasa ya. dibatasi Tuhan, dengan baik. ruang dan waktu. Oke, dia Jadi baik. tubuh kemuliaan Ketika, aja, aku Bang. mau tanya dulu, Bang, Mantap, ketika bro, dia mantap. berjumpa dengan Mantap, bro. murid-muridnya, itu Iya. dinding tertutup semua. Iya, terus Maka tubuh dia kebangkitan bisa hadir di ada lubang. tengah-tengah. Bukan Ada ada lubang. lubang. Itu maksudnya tubuhnya lagi tubuh kemuliaan. Tidak. Iya, tubuh kemuliaan itu ada luka, ada lambung, ada luka di lambung, ada luka di tangan, itu tubuh kemuliaan. Iya, karena dipertahankannya itu. Oh, dipertahankannya. Sebagai bukti. Dipertahankannya. Sebagai bukti bahwa benar-benar dialah yang telah disalib itu. Supaya Kata nanti Yesus, mati sekali, bangkit sekali. Kata Yesus, kebangkitan itu tubuh kemuliaan, ya kan? Nah, Betul. sekarang di sini Yesus tunjukin tubuh kemuliaan, tapi dia pertahankan lukanya. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu. Berubahnya itu. Tepuk tangan. Sebetulnya seperti itu. Memang kalau penjelasannya dari kitab Congor boleh tepuk tangan. Nah, tapi kalau dari Bible nggak ada kayak gitu. Kalau kitab Congor ada. Kok nggak ada? Kan itu yang itu kan ditertutup semua. Justru kalianlah yang tidak mau menerima, yang mau Oke. merubah-rubah. Oke. Tubuh kemuliaan bukan berarti Nggak ada wajah cacat. Yesus berubah. Kan begitu, kita ngomong. kan? Oke, kita buka ya. Kita buka di dalilnya. Apa itu tubuh kemuliaan? Ayo kita buka ya. Halo Bang. Nah, kita pakai data ya, enak gitu ya Bang ya. Bang Abu. Baik anakku, Tanya. sabar, baik. Kalau Dibuka kalian dulu ini dalilnya. gimana ya? Berputar-putar Dah. pertanyaan kalian. Bukan putar-putar. Kalian yang berusaha memutar yang sudah kami kasih. Itu aja. Oke. Tubuh kemuliaan di dalam Bible adalah tubuh Bang. rohani Sudah yang dijelaskan. akan dimiliki manusia setelah dibangkitkan dan dimuliakan. Ciri-cirinya ada. Tidak binasa, ya kan? Murni, tidak bercacat. Itu tubuh kemuliaan loh, berdasarkan Bible. Nah, sekarang berdasarkan Oten, tubuh kemuliaan ada cacatnya. Kenapa? Dipertahankan. Pertanyaan saya, kalau pakai kitab Congor ada. Itu kayak tadi dipertahankan, itu ada kitab Congor. Kalau kitab Bible nggak ada. Masalahnya di situ, Bang. Jadi yang mau kita pakai ini Bible apa kitab Congor? Silakan. Iya betul Bang, tapi maksudnya tidak bercatat itu Nah, berkematian sudah betul, tapi ada pengecualian lagi. Berarti ada kebetulan betul yang direvisi. Itu lagi. Aduh. Dengar dulu Hah? Bang, tubuh kemuliaan itu Memang- tidak akan pernah binasa lagi. Itu maksudnya.
Bukan berarti apa namanya, karena itu tugas Tuhan Yesus dalam dia menjadi manusia itu untuk melakukan karya itu. Jadi Kita nggak bicara, kita bicara tubuh kemuliaan ini loh, tubuh kebangkitan itu berbeda. Dengar Bang, Tubuh kemuliaan dipertahankannya itu. itu loh. Iya, ngerti. Karena Yesus bukan manusia sebelumnya, dia menjadi firman menjadi manusia. Jadi Abang, kalau dia pertahankan seluruh tujuan dari yang digenapinya itu, Ini kok bicara tubuh lari ke sana kemari. iya Ini kita mau bahas nih Bang. Yesus menunjukkan ya kepada murid-murid ini tangan, ini lambung. Coba Iya, untuk Bang. menunjukkan apa? Iya betul, bahwa untuk menunjukkan kepada murid-murid betul-betul dia yang disalib itu. Oke. Kalau Bukan dia orang bangkit, lain. kalau dia bangkit dari kematian, dia pakai tubuh apa? Iya, dia pakai tubuh kebangkitan. Nah, tubuh kebangkitan dalam Bible apa disebutkan? Itu lihat dulu itu Bang. Tidak Kepada siapa dijanjikan bercacat. itu? Tidak bercacat, bercacat. betul. Tahu nggak tidak bercacat itu artinya apa? Bang, itu nanti ketika Jangan- akhir zaman bagi orang percaya. Kata Yesus, mati sekali, bangkit sekali. Oke. Iya, setelah itu Namanya kebangkitan pasti pakai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bercacat, yang murni. Tanpa noda dosa, ibaratnya dijelaskan. Nah, coba bayangkan. Memiliki kesehatan Yesus. kekal, vitalitas yang abadi. Lebih apa seperti yang semula dimaksudkan oleh Tuhan. Ini penjelasan dari Bible loh. iya, begini saya jelaskan sama Abang. Tubuh Yesus itu Bang tidak busuk. Jadi tetap tubuhnya. Beda dengan manusia yang nantinya bukan lagi tanah liat, tapi dari surgawi. Katanya Yesus manusia. Dia bukan Yang mati dari itu tanah manusia. liat. Yang bangkit Ini- Tuhan. tubuhnya Gimana itu ceritanya? Yang mati manusia, yang bangkit Tuhan. Gimana ceritanya? Rupanya kemanusiaan. Hah? Rupanya kemanusiaan. Rupanya Tapi kemanusiaan. gini Kan Bang dia Abu, mengambil izin rupa ya dikit manusia. ya. Saya mau tanya Bang Tian, itu ketika kan Yesus kan sudah bangkit menampakkan diri gitu kan ya. Itu tangannya berlubang nggak itu tangan Yesus itu waktu menampakkan diri kepada muridnya tuh? Iya, itu yang dikatakannya supaya percaya si Thomas yang ragu ini. Makanya dia bilang Tuhan Yesus sengaja supaya murid-muridnya itu benar-benar percaya. Makanya dia bilang, Thomas, kalau supaya kau percaya inilah cucukan. Tapi Yesus bilang setelah itu sama mereka, berbahagialah dia yang percaya sekalipun tidak melihat. Tuhan Yesus izinkan itu karena mengapa murid-murid si Thomas ini tidak percaya sama sekali, dia ragu sama sekali. Itulah sebabnya Yesus. Oke, berarti kesimpulannya tangannya berlubang. Sampai sekarang tangan Yesus masih lubang nggak tuh sampai sekarang ketika dia naik ke surga tuh? Halo Bang. Kalau itu tidak dicatat lagi, Bang. Ya apa-apa, dari kitab Congon aja nggak apa-apa. Yang dijanjikan tadi itu, Bang, yang dijanjikan tadi tubuh kemuliaan itu bagi bagi orang-orang percaya, karena di perjanjian baru dikatakan bagi kami tubuh alamiah ini akan digantikan dengan tubuh sorgawi. Sedangkan Yesus tubuhnya yang lama tidak busuk, tubuhnya itulah yang bangkit. Jadi berbeda dengan manusia biasa. Itulah sebabnya Yesus sebenarnya di dalam rupa manusia, tetapi dia Tuhan. Kalau manusia dari tanah liat, Yesus itu firman Allah mengambil rupa manusia. Oke. Di Itulah Yohanes sebabnya kita berdebat 20 kemarin, sedikit aja Bang. Itulah sebabnya ketika kita berdebat kemarin bahwa Yesus itu manusia atau Tuhan. Tuhan. Nggak bisa, karena firman menjadi manusia. Kalau manusia tanah liat menjadi manusia. Manusia ini tetap tanah liat, rupanya manusia tapi tanah liat. Berarti lebih hebat tanah liat ya Bang ya. Lebih hebat tanah liat Bang. Yang dari tanah liat bisa dilahirkan Tuhan. Yang dari tanah liat bisa melahirkan Tuhan Bang. Hebat tanah liat. Bukan dari sperma dia Bang. Iya, Maria itu Iya. dari tanah liat kan? Maria dari tanah liat melahirkan Tuhan. Lebih hebat mana? Tanah liat. Makanya Tanah liat. Yesus Tanah liat masuk bisa ke dalam- melahirkan Tuhan. Ayo. Yesus masuk ke dalam perut Maria Bang. Karena Yesus yang masuk apa secara- dimasukkan? Yesus masuk apa dimasukkan? Nanti bertentangan lagi dengan Lukas 1:31. Yesus itu baru ada kata Yesus ketika dilahirkan. Sebelumnya nggak tahu namanya siapa. Karena abang belum tahu, makanya abang kurang tahu. Bukan Lukas 1:31.
engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah berikan dia nama Yesus. Baru lahir baru dikasih nama Yesus. Sebelum lahir Betul lah, Bang. namanya siapa? Firman Allah itu yang dicatat di Yohanes. Kapan Yesus Firman pernah itu mengakui bahwa menjadi namanya manusia. Firman? Gimana? Kapan Yesus bilang saya dulu sebelum lahir nama saya Firman? Itu penjelasannya, Bang, karena Oh. dengar dulu. Di Yesaya berkata bahwa akan ada seorang perempuan mengandung tanpa suami dan namanya Akan adalah yang penasihat akan- ajaib, akan- raja yang kekal, Allah yang perkasa, raja damai. Dan itu adalah Siapa gelar namanya? kealahan. Siapa itu anak namanya? yang akan dilahirkan itu. Siapa namanya? Siapa? Immanuel. Itulah yang setelah dia lahir manusia, Yesus dipanggil dia. Ada juga Immanuel Immanuel, itu, Allah Bang. beserta kita. Nggak ada yang panggil Yesus Immanuel. Serius? Oh, nggak ada. Nggak ada. Ibunya pun nggak panggil dia Immanuel. Ibunya panggil dia Yesus karena ini perintah langsung dari Tuhan ini. Immanuel Gabriel juga disuruh orang ketemu akan Maria. memanggil Ada, Bang, firman si Tuhan Noel. juga, Bang, kepada Maria, orang akan memanggilnya Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Orang siapa yang panggil dia Immanuel? Tuhan yang berfirman demikian. Iya, Orang- sekarang orang siapa yang manggil dia Immanuel? orang-orang Siapa Satu aja, yang Bang, satu pernah aja. manggil Yesus Immanuel? Siapa orangnya? Bang, kami memanggil dia Immanuel, Allah beserta kami. Oh, Panggil ya. Noel. Kalau abang kan nggak mungkin. Oh, Noel. Kecuali kalau abang Nurdin kan. Oh, Tadi jadi kitabnya itu beda lagi kitabnya itu, jadi Bang. saya simpulkan ya. Yesus Tuhan setelah Yesus tidak ada. Yesus dipanggil Immanuel setelah Yesusnya tidak ada. Semuanya Enggak, setelah Yesus tidak ada. Waktu Yesus ada nggak ada yang panggil begitu. Itu versi abang. Lo versi Bahkan sebelum sekarang dia buktikan. lahir. Sekarang buktikan versimu bahwa sebelum dia mati terangkat itu dia dipanggil Immanuel. Siapa yang manggil dia Immanuel? Itu yang dicatat di Alkitab, Bang. Dia siapa? Murid-muridnya juga menyembah dia sebagai Tuhan. Jadi artinya Astagfirullahaladzim. Immanuel itu Allah beserta kita. Iya, dia tahu, ya. saya tahu. Saya nggak tanya arti Immanuel. Yang saya tanya, kapan Yesus dipanggil Immanuel? Hai Immanuel, sini. Yang ada dia dipanggil Rabi, dipanggil Rabani, dipanggil Nabi, dipanggil Mesias, dipanggil Guru. Kapan dipanggil Yang Immanuel? mana satu dia di situ, Bang. Ya, Yan, yang saya Yan. tanya, kapan dia dipanggil Immanuel? Itulah sebabnya ada di Alkitab, Bang. Orang akan memanggilnya, mana? tapi bukan berarti yang ini yang memanggilnya, tapi dikatakan orang memanggilnya itu firman Tuhan langsung. Kalau begitu apa- yang tadi Gabriel ketemu Maria itu juga bukan firman Tuhan itu. Iya, itu maksudnya. Tidak dicatat. Apa maksudnya? Kan orang banyak memanggil dia Rabani, orang memanggil dia apa namanya Tuan. Orang ini juga orang banyak memanggil dia juga Immanuel, firman Tuhan. Mana Orang akan memanggil. Nah, itu mana dalil? itu, Bang? Mana dalil? Dalilnya di mana tuh? Dipanggil Nabi ada dalilnya, panggil Rabi ada dalilnya, panggil Guru ada dalilnya. Ayo, Panggil Immanuel. panggil Immanuel. Coba baca Nah, di siapa tuh yang pernah panggil Yesus Immanuel tuh? Ayo, Atau siapa? begini Bang Abu Adit. Matius 1 ayat 22. Oke, kita buka, kita buka. Nggak, kita buka. Kita Matius Buka, kita 1. buka ya. Matius Ya, 1 Matius 1 ayat berapa? 23. Oke. Kalau Yesus itu dipanggil Immanuel, kamu harus setuju bahwasanya Immanuel ini akan panjang umurnya dan berketurunan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung Ya, itu dan firman Tuhan, melahirkan seorang anak laki-laki dan Ya. mereka akan menamakan dia Immanuel. Iya. Dia dengarkan, dia dinamai Immanuel ya. Immanuel bukan gelar, bukan sebutan tapi nama. Dia akan dinamai Immanuel. Itu gelar, Bang. Pertanyaan saya, ketika di Lukas 1:31 dia dinamai Yesus, orang-orang memanggil dia Yesus. Ketika di Matius 1:23 menamakan dia Immanuel, siapa yang panggil dia Immanuel? Ini nama no? Nama. Gelar Allah, makanya ada Kok gelar di sini nama? Menamakan. Harusnya begini. Dan mereka akan menggelari dia Immanuel. Itu boleh. Di sini mereka akan Atau menamakan menyebutkan, dia ya, boleh. Immanuel. Menamakan. Iya, orang-orang yang percaya kepada dia kan mereka mengakui Allah beserta Oke, kita. baik, Makanya baik. orang-orang ketika dia melakukan mukjizat, Bang, makanya mereka percaya dia adalah perwakilan Tuhan. Jadi Allah, orang-orang yang tidak percaya hanya melihat mukjizat. Ini Baik. siapa dia ini? Baik. Mana mungkin Berarti manusia? berbeda ya. Lukas 1 yang suruh kasih nama Yesus langsung Tuhan.
Ini Oke. jadi yang ngomong ini orang Sebentar. akan menamakan dia siapa yang berfirman? Nah, sementara di Matius yang nanti di Immanuel ini siapa yang kasih nama? Tuhan sendiri yang berfirman. bahwa Mereka orang akan itu siapa? menamakan Mereka. dia. Mereka itu siapa? Tapi itu nubuatan Tuhan, Bang, bahwa orang-orang Tuhanlah yang membuat hati orang itu Baik. supaya Ketika Tuhan- memanggil itu nanti Immanuel. Ketika Tuhan langsung berkata kepada Gabriel untuk sampaikan ke Maria Yesus, orang semua panggil dia Yesus. Bang, kalau Begitu aku Anda di Tuhan, sini mengatakan menamakan dia Immanuel, nggak ada yang tercatat dalam Bible ada pernah dipanggil Immanuel. karena tidak dicatat bukan berarti. Jadi Berarti? abang terima. Oh, kalau baru. Berarti Abang dari terima mana kau sekolah, Abang. tahu? Dari mana kau tahu? Ini kan firman Tuhan di Bible, Bang. Mana ada Bible firman Tuhan, ngaco kau. Aduh. Mana ada Bible firman, ngaku-ngaku aja firman Tuhan. Jadi contohnya kan ada firman, saya Tuhan Bang, ku bilang, siapa Oke. nih yang ngomong sama saya ini? Abu Halid, Abu Habib nanti kalau dia punya anak, dia akan memberikan nama si Ucok. Itu ya kalau saya Tuhan. Tapi jadi Iya, aku terus berfirman orang-orang seperti itu. panggil saya Ucok. Orang-orang akan panggil saya Ucok. Bukan, kamu akan memanggil nama anakmu itu Ucok. Iya, terus Itu dipanggil nggak Ucok? nubuatanku, itu Iya, firmanku. dipanggil nggak Ucok? Dipanggil nggak Ucok akhirnya? Dipanggil tapi tidak dicatat. Dari mana Makanya, Anda? dengar Bang. Makanya di Yohanes, Berarti catatannya ada di dalam kitab Congor ya. bukan Bang. Ayat berapa? 156 Makanya di kalau nggak Yohanes salah. dikatakan, makanya penulis Injil Yohanes berkata, kalau semuanya ditulis apa yang dilakukan oleh Yesus, apa cerita tentang dia, agaknya dunia ini tidak bisa memuatinya. Iya. Jadi artinya- bagaimana mengetahuinya? Maksudnya? Iya. Kan tidak bisa kalau dicatat semua tidak mengetahuinya. Bagaimana cara mengetahuinya? Orang tidak dicatat. Bang, murid-muridnya Bagaimana? percaya bahwa dia Tuhan, artinya Tuhan yang di dalam manusia berarti Allah itu artinya Immanuel itu, Bang. Kalau begitu benarlah yang telah dikatakan oleh Bible. Yesus bersedih, menangis. Kenapa? Sejak dari kecil dia dibiarkan sendiri. Itu. Kenapa? Kenapa? Itu Karena dia halusinasi Tuhan. Abang. Karena dia Tuhan. Anda sendiri loh. Ingat, karena dia Tuhan. Namanya Tuhan, nggak mungkin diurus-urus sama orang. Tuhan. Itu halusinasi Abang. Loh, Anda juga halusinasi. Sama-sama kita halusinasi sekarang. Enggak. Oke. Oke. Kalau Abang bilang dia diurus orang, itu Bang, karena dia mengambil rupa manusia. Tapi Loh, katanya kalau tahu dia sesungguhnya Tuhan. Betul. Katanya mereka tahu dia Tuhan. Bang, Sejak begini, kapan Bang. mereka tahu dia Tuhan? Begini Bang. Kalau Jangan saja begini dulu. Sejak kapan mereka tahu Yesus Tuhan? sudah dinubuatkan di perjanjian lama Bang, artinya Sejak kapan mereka Bang. tahu dia Tuhan, Yesus? Kalau lah memang mereka tahu sejak nubuatan, berarti ketika Maria selesai melahirkan langsung pergi. Biarkan Tuhan mengurus diri sendiri. enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak Kenapa? juga seperti itu. Karena Tuhan Yesus dia menjalani kehidupan manusia. Berarti mereka mengenal dia manusia apa Tuhan? Mereka mengenal dia manusia, Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan manusia. Jadi makanya Bang, ini ada, kalau saya ini paling suka cocokmologi, saya suka sekali. Jadi Bukan cocokmologi, kitab Congor Bang. lawan Congor cocokmologi. Nah, itulah saya tanya kenapa dalam Kristen meyakini yang mencabut nyawa itu bukan Tuhan, tapi iblis. Karena Tuhan ini punya utang budi. Tidak ada yang mencabut nyawa Bang bagi Kristen iblis. Siapa yang Itu mencabut nyawa? versinya agama lain. Oh, oke. Yang mencabut nyawa dalam Kristen siapa? Hanya Tuhan. Oke, ini lain lagi nih ya. Bukan- Oke, Tuhan. bukan- Berarti yang mencabut nyawa Yesus Tuhan. Bukan. Oh, bukan. Nah, itu beda lagi nih. Beda nih sama si Tejo. Beda lagi nih. Bang, kalau dalam kekristenan Bang, izin dulu dikit. Mau nyapa saya dulu mau yang kasih Purna tahu. ya. Bang Ardiansa, Yesus bilang- Assalamualaikum. Datang dokternya. Selesai kita. Izin kita diagnosis dulu ya. Nanti tindakannya nanti Pak Dokter, kita diagnosa aja dulu. Oke. Aku siapkan alat-alat operasi dulu ya. Siap, ini Pak kemana Dokter. lah ini kapal Siap. Oben ketok jangan lupa ya Pak Dokter, oben ketok. ini? Ya, oke lanjut. Oke. Gergaji mesin Oke. udah kok, lanjut. Oke, udah siap. Baik, baik. Tuhan baik. Pak Kata dokternya Sutejo. dibesarkan aja. Pak dokternya dibesarkan, Halo. saya jangan. Ya, kata Sutejo, bukan yang mencabut nyawa bukan Tuhan. Kata si
kematian Tuhan. Ayo, kalian berdua mana yang benar nih? Nah, kita kasih penjelasan sedikit. Oke. Tuhan itu Sabar dulu, sabar. Tuhan tidak cabut nyawa ya. Tuhan itu tidak pernah merencanakan itu yang semacam itu. Tapi karena upah dosa adalah maut, jadi kematian itu adalah dari dosanya manusia untuk menebus dosanya manusia sehingga dia terjun atau masuk ke maut untuk mengalahkan maut itu. Masuk kemana Jadi, tuh? kematian manusia itu karena pelanggaran manusia itu sendiri. Coba ada Pak Dokter. Pak Dokter, penyebab kematian itu karena tidak berfungsinya fungsi-fungsi otak atau berhentinya jantung atau karena dosa. Coba penyebab kematian dulu, Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Apa kau belarang sama dokter itu? Hah? Ya enggak, ini mati nih Bang, mati, kita ngomong mati nih. Ayo silakan Pak Dokter, silakan. Itu kan bahasa apa tuh? Mati itu ya karena jantungnya berhenti, mati lah, mate. Mate ya. Ya, oke. Turu. Terus? Lalu Pak Dokter, Sabar dulu, teman-teman Oten dulu nih. Coba jelaskan penyebab kematian karena dosa, silakan. Mana ada? Dalam dunia kedokteran nggak ada tuh penyebab kematian karena dosa. Berarti kalau gini. Berarti kalau gini. Tunggu. Izin. Saya tanya nih. Izin saya tanya nih. Kalau babi, anjing, kerbau, sapi itu punya dosa juga? punya. Makanya Bang, stres. Makanya yang kayak gini nih lu. Hanya kekristenan yang bisa menjelaskan itu. Kalau mau tahu biar saya jelaskan. Kenapa? Karena yang dihukum Adam karena dia terbuat dari tanah liat. Maka setelah Adam dihukum, maka apa firman Tuhan di Bible? Terkutuklah tanah karena engkau Adam, karena dia telah melanggar. Karena Adam itu dari tanah liat. Dan terkutuklah tanah karena engkau. Dan tahu dari mana binatang? Itu dari tanah liat. Jadi dosa Adam kena imbas semua yang menjadi bagian hakikat daripada dirinya. Kasihan Yesus lahir dari orang terkutuk dan akhirnya dia terkutuk juga di salib. Udah lain kan? Enggak. Ini narasimu loh. Makanya saya narasimu bilang, loh. Saya berangkat dari narasi kau. Betul, hanya Alkitab yang bisa menjelaskan. Kalau tumbuhan dari apa? Kalau tumbuhan dari tanah juga? Betul, karena dia tumbuh dari tanah. Monyomu. Cangkrek tenan nih. Jadi baik ya. Manusia itu bukan hanya dari tanah liat dan air juga Abang, karena di firman dari Tuhan susu dan keju. Setelah embun itu turun dari langit, saat itulah Allah menciptakan manusia dari Kalau iblis dari tanah juga, iblis.